Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Itu kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Nah, ini merupakan materi yang akan dipelajari di materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, mari kita langsung saja. Jadi pengertian SPLDV. Jadi SPLDV memiliki bentuk umum yaitu AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R ya. Jadi ada dua persamaan linear dua variabel yang saling berkaitan dan itulah yang dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dengan A, B, C, P, Q, R adalah bilangan real atau dia mewakili sebuah bilangan. Sedangkan X dan Y merupakan variabelnya. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari nilai dari variabel SPLDV ini ada 4 cara atau 4 metode. Yang pertama dinamakan metode grafik. Sudah tentu menggunakan grafik untuk mencari penyelesaiannya. Yang kedua ada yang dinamakan metode substitusi. Dan yang ketiga metode eliminasi. Yang keempat kita gunakan metode gabungan. Nah, bagaimana cara mencari penyelesaian dari SPLDV ini menggunakan metode-metode ini? Jadi kita langsung saja mulai membahas dari metode grafik. Nah, mari kita pelajari terlebih dahulu hubungan dari dua garis ya yang kita perhatikan dari sebuah grafik. Hubungan pertama, dimisalkan ada garis G dengan persamaan X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0 dan ada garis H dengan persamaan 2x ditambah y ditambah 4 sama dengan 0. Jika dua persamaan ini kita gambarkan pada koordinat kartesius atau kita gambarkan grafiknya, kita peroleh grafiknya seperti ini. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Kalian ingat lagi yang di materi persamaan garis lurus ya. Di sana ada cara menggambar grafik dari suatu persamaan. Nah, kalian perhatikan untuk garis G dan garis H mereka saling bertemu atau mereka saling berpotongan. Dua garisnya saling berpotongan. Nah, kedua garis berpotongan tepat di titik negatif 1, negatif 2. Itu hubungan yang pertama. Berikutnya untuk hubungan yang kedua, misalkan ada suatu garis G dengan persamaan X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0 dan ada garis J dengan persamaan X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Setelah dibuatkan grafiknya atau digambarkan grafiknya, diperoleh seperti ini. Nah, ini kita perhatikan bahwa grafiknya saling sejajar. Garis G dan garis J saling sejajar. Atau keduanya tidak berpotongan atau tidak bertemu satu sama lainnya. Yang terakhir, di hubungan ketiga, kita mesti menggunakan garis G dan kita gunakan garis K dengan persamaan negatif 2x ditambah 2y ditambah 2 sama dengan 0. Jika digambarkan pada grafik, kita perhatikan ternyata kedua persamaan tersebut grafiknya menjadi satu. Atau kita bisa katakan mereka saling berhimpit. Berhimpit atau sama ya, menjadi satu, berhimpit atau grafiknya ternyata sama. Nah, dari ketiga hubungan tersebut kita bisa simpulkan beberapa kemungkinan dari grafik SPLDV. Yang pertama, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, jadi kita bisa simpulkan bahwa SPLDV yang grafiknya memiliki satu titik potong memiliki satu penyelesaian. Hanya memiliki satu penyelesaian, yaitu nilai X-nya dan nilai Y-nya. Seperti tadi, dia memotong di titik negatif 1, negatif 2, berarti dia hanya memiliki penyelesaian X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 2. Hubungan yang kedua, jika kedua garis sejajar, maka kita bisa simpulkan bahwa SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jadi tidak ada nilai X dan Y tidak ada hasilnya ya. Tidak ada hasil nilai X dan Y pada SPLDV tersebut. Hubungan yang ketiga, jika kedua garis berhimpit, maka kita bisa simpulkan bahwa penyelesaian dari SPLDV tersebut tak terhingga banyaknya. Jadi ada lebih dari satu, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa hitung
ada berapa banyak penyelesaiannya. Oke, kita langsung ke contoh soal cara atau metode grafik menyelesaikan SPLDV. Oke, carilah penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. Nah, jika kita ingin mencari dengan metode grafik, kita bisa siapkan tabelnya dulu ya untuk mencari dua titik koordinatnya. Lalu setelah itu kita bisa tarik garis dari dua titik tersebut. Nah, kita gunakan tabel ini ya. Nah, jika kita menggunakan, kita perhatikan pada baris variabel X ini ya. Nah, jika kita ingin menggunakan X-nya sama dengan 1, kita memperoleh nilai Y-nya 1 ya. Dengan cara substitusi kita masukkan, kita gantikan. Jika nilai X-nya 1, seperti ini ya, nilai X-nya 1, jadi nanti 1 ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita bisa menemukan nilai Y-nya dengan menggunakan PLSV ya, konsep PLSV-nya, sehingga diperoleh nilai Y-nya 1. Berikutnya, jika kita ingin mengganti nilai X-nya sama dengan 3, nah caranya akan sama ya, hanya nilai X-nya diganti dengan 3. Nanti akan diperoleh nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga ini akan didapat dua titik koordinat, yaitu 1,1 dan 3,0. Untuk berikutnya juga sama ya. Jadi ini disediakan dalam bentuk tabel. Jika nilai X-nya kita gantikan dengan 2, kita peroleh nilai Y-nya negatif 2. Jika nilai X-nya negatif 1, kita peroleh nilai Y-nya 2. Sehingga kita memperoleh titik koordinatnya yaitu 2,-2 dan negatif 1,2. Setelah kita memperoleh masing-masing dua titik koordinat dari persamaan pada soal, maka selanjutnya kita tinggal gambarkan. Nah, ini untuk gambarnya ya. Dua titik koordinatnya ditemukan, dibuat satu garis, dan dua titik koordinatnya digambar, kita buat garis satu. Dia bertemu di suatu titik di sini. Dia berpotongannya di titik negatif 1,2, sehingga penyelesaiannya yaitu X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 2. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Nah, kita perhatikan bahwa tadi metode grafik sebenarnya ada beberapa kelemahan yang dimilikinya. Yaitu yang pertama, metode grafik membutuhkan waktu yang cukup lama saat kita ingin menyelesaikan suatu SPLDV. Yang kedua, metode grafik tidak selalu memberikan solusi yang secara tepat, khususnya ketika solusinya bukan bilangan bulat. Sedangkan contoh yang tadi kan kebetulan solusinya tepat di negatif 1,2 ya. Bagaimana nanti solusinya jika bilangan pecahan, bilangan desimal, kita lihat pada grafik, kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat ya. Kita tidak bisa lihat perpotongannya tersebut sebenarnya di bilangan berapa kalau dia menghasilkan bilangan desimal. Maka dari itu kita pelajari metode substitusi, yaitu kita nyatakan satu variabel dalam bentuk variabel yang lain dari salah satu persamaan yang diberikan. Kita langsung ke contoh soal. Carilah penyelesaian SPLDV berikut dengan metode substitusi. Nah, salah satu persamaannya, jadi dua persamaan ini misalkan dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Salah satu persamaannya kita nanti ubah ke dalam bentuk variabel lainnya. Jadi persamaan 2 yang di sini persamaan 2 yang akan Mister ubah. Tidak harus persamaan 2, kalian boleh mengubah persamaan pertama. Jadi persamaan 2 akan diubah menjadi X sama dengan 3 dikurangi 3Y. Itu yang lebih mudah ya. Yang lebih mudah dijadikan X sama dengan 3 dikurangi 3Y. Kita berikan nama persamaan 3 setelah persamaan 2 diubah. Langkah selanjutnya, persamaan 3 ini kita substitusikan atau kita gantikan ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 itu untuk variabel X-nya, nah ini ya, variabel X-nya kita gantikan dengan persamaan 3. Di persamaan 3 diperhatikan dia variabel X-nya yaitu 3 dikurangi 3Y ya. X itu sama dengan 3 dikurangi 3Y. Nah, variabel X pada persamaan 1 kita gantikan dengan 3 dikurangi 3Y. Setelah digantikan seperti itu, kita kalikan dulu ya. Kita kalikan terlebih dahulu untuk aljabarnya, sehingga diperoleh 6 dikurangi 6Y dikurangi Y sama dengan negatif 8. Kita sederhanakan, kita cari nilai Y-nya, sehingga diperoleh negatif 7Y sama dengan negatif 14. Dan nilai Y sama dengan 2.
Setelah diperoleh nilai Y sama dengan 2, kita bisa substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 3. Jadi di persamaan 3 tersebut nilai Y ini kita gantikan dengan 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 dikurangi 3 kali 2. Dan diperoleh hasil akhirnya yaitu X sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah menyelesaikan SPLDV berikut menggunakan metode substitusi. Silakan kalian coba dua soal berikut dengan menggunakan metode grafik untuk soal yang pertama, soal yang kedua menggunakan metode substitusi. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai metode eliminasi, yaitu metode yang ketiga dalam penyelesaian SPLDV. Metode eliminasi ini kita bisa gunakan atau langkah-langkah kerjanya seperti ini. Kita kalikan kedua persamaan dengan suatu bilangan sehingga koefisien dari salah satu variabel akan sama ya. Jadi tujuannya kita menyamakan salah satu dari variabel ya, maksudnya koefisien dari salah satu variabelnya kita samakan terlebih dahulu. Berikutnya setelah koefisiennya sama, kita eliminasi dari salah satu variabelnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Carilah penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi. Oke, langkah pertama seperti biasa diberikan nomor dulu untuk persamaannya, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, langkah selanjutnya kita eliminasi salah satu variabelnya terlebih dahulu. Di sini kita eliminasi Y. Kita eliminasi variabel Y. Bagaimana cara mengeliminasi variabel Y? Kita samakan koefisiennya terlebih dahulu atau angkanya ya, disamakan ya. Angka di depan Y ini kita samakan dulu. 5 dan 4 kita bisa jadikan 20 ya. Kita cari KPK-nya. 5 dan 4 kita jadikan 20 sehingga agar 5Y menjadi 20 kita kalikan dengan 4. Jadi persamaan 1 kita kalikan 4 semuanya. 7X nya dikalikan 4, 5Y nya dikalikan 4, 11 nya juga dikalikan 4 sehingga diperoleh seperti ini. Persamaan 2, agar 4Y nya menjadi 20Y kita kalikan dengan 5 sehingga diperoleh seperti ini. 15X ditambah 20Y sama dengan 85. Langkah selanjutnya kita bisa eliminasi variabel Y nya. Ini kita eliminasi. Nah, kita perhatikan agar negatif 20Y dan 20Y, ya, negatif 20Y dan plus 20Y ini bernilai 0, kita harus kurangkan ya. Kita harus jumlahkan maksudnya. Kita harus jumlahkan agar dia bernilai 0. Sehingga atas dan bawah kita jumlahkan, ini sudah tereliminasi ya. Variabel Y sudah tereliminasi, sudah bernilai 0 setelah dijumlahkan. 28X dan 15X dijumlahkan menjadi 43X. 44 dan 85 dijumlahkan menjadi 129 sehingga nilai X diperoleh sama dengan 3. Nah, setelah didapat nilai X, berikutnya tadi yang di awal kita eliminasi Y, sekarang kita eliminasi X bergiliran. Untuk mengeliminasi X, kalian perhatikan angka atau koefisien di depan X adalah 7 dan 3. 7 dan 3 ini kita akan samakan bilangannya, dia akan menjadi 21. Sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan 3. Persamaan kedua kita kalikan dengan 7. Kita ingin menghilangkan atau menjadikan 0 21X dan 21X ini. Jadi kita bisa kurangkan. Atas dan bawah kita kurangkan setiap sukunya sehingga diperoleh negatif 43Y sama dengan negatif 86. Dan diperoleh nilai Y nya sama dengan 2. Oke, sudah selesai untuk metode eliminasi. Metode yang terakhir yaitu metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan metode eliminasi dan dilanjutkan dengan metode substitusi. Jadi langkah pertamanya kita gunakan metode eliminasi untuk mencari salah satu variabelnya. Setelah ditemukan nilai satu variabelnya, kita lalu substitusikan untuk mencari variabel yang lain. Oke, langsung ke contoh soal. Ini bentuk SPLDV-nya menggunakan metode gabungan. Kita beri nomor dulu 1 dan 2 ya. Nah, langkah pertama kita eliminasi salah satu variabelnya. Kalau di sini dieliminasi variabel X-nya dulu. Variabel X yang dieliminasi itu kita jadikan 2X ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita jadikan 2X. Sehingga persamaan 1 kita kalikan 1,
Sedangkan persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Nah, agar 2x dan 2x ini hilang, kita bisa kurangkan. Sehingga diperoleh negatif 15y sama dengan negatif 10. Jadi nilai y diperoleh 2/3. Setelah didapat nilai y sama dengan 2/3, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan ya. Bisa substitusikan ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Nah, kalau di sini kita substitusikan nilai y sama dengan 2/3 ke persamaan 2. Jadi di persamaan 2 tersebut nilai y-nya digantikan dengan 2/3. Sehingga diperoleh x ditambah 5 kali 2/3 sama dengan 6. Kita kalikan dulu 5 dengan 2/3-nya. Sehingga diperoleh seperti ini, dan nilai x-nya sama dengan 6 dikurangi 10/3 atau menghasilkan 8/3. Oke, untuk menguji pemahaman kalian mengenai metode eliminasi dan gabungan, silahkan kalian coba soal berikut. Oke, sekian untuk video kali ini cara menyelesaikan SPLDV. Semoga kalian paham. Silahkan kalian nilai sendiri, kalian gunakan salah satu metode yang menurut kalian lebih mudah untuk menyelesaikan SPLDV. Sampai jumpa di video selanjutnya.